Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadrati jami'i azwajihi wa dhurriyyati ajma'in, thumma ila ruwaji jami'i khulafa'i rasyidin wa sahaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, thumma ila ruwahi jami'il ulama al-mutaqaddimin wal ulama al-mutaakhirin wal mu'allifin wal musannifin wal awliya was salihin, khususan ila ruhi sultan awliya Syamil Qadir al-Jilani wa ila ruwahi awliya Tis'a wa ila ruwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina min usulin wa furu'ihim wa ila ruhi sadina syahil kabir al-habib Abdullah bin Ali bin Ala bin Haddad sahibi ratib usul wa furu'ihim wa ila ruhi dalil fadil kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim bin Alawi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk muqaddimah tak baca saja ya. Jadi nanti baru ke fasal, baru kita nanti artikan dan kita simpulkan. Jadi untuk muqaddimah tak baca saja biar singkat, cuman nanti saya kasih kesimpulan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Halo? Yang sulah. Nggih, sami. Jenengan beto Sapina. Oh. Waktu sampai SMS, sulam nggih. Oh, sulam Sapina. Gandeng dulu tapi nggih anu mawon. Sulam mawon lebih mengena karena ada fikih, ada tauhid komplit kok. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd fa hadza juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fi ma yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal 'amalu bihi lil khasi wal 'am wal wajibu ma wa'ada Allah fa'iluhu bis thawabi wa tawa'ada tarikahu bil iqabi. Wa samaituhu sulamat taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. As'alullahal karim ay yaj'ala dzalika minhu wa lahu wa fihi wa ilaihi wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi wa ay yuwaffiqa man waffaqa alaihi lil amali bi muqtadahu thumma taraqi bi tawaddudi bin nawafili li yahuda hubbahu wa walahu. Ini kesimpulan dari muqaddimah. Kitab ini menerangkan bahwa yang akan dibahas dalam kitab Sulam ini tentang beberapa hukum fikih, tauhid dan etika kita ta'awun sesama manusia, interaksi sama manusia. Maksud dan tujuannya agar kita itu baik di dunia dan baik di akhirat. Agar kita itu benar menjalankan syariat di dunia dan hasilnya nanti akan selamat kelak di alam akhirat. Hebatnya pengarang-pengarang itu dari khutbah, dari muqaddimah ini sudah bisa disimpulkan. Apa arti belakang ini? Sekelumit khutbah ini sudah bisa menyimpulkan. Sebetulnya kalau kita berpikir pendek ya gampang. Seperti kita tatkala ngarang surat ya kan. Ngarang surat kalau anak itu hebat, kata pengantar awal itu sudah mengandung arti tentang gejolak jiwa, kerinduan yang ada dalam hatinya, walaupun tujuannya itu tidak diutarakan di dalam surat itu. Contoh, tatkala kita ngarang surat dalam heningnya malam terus sekian, itu menunjukkan kan ya dari paribasan itu menyimpulkan kerinduan jiwa kita, gejolak kita jiwa kita yang kita tuangkan dalam kata pengantar dalam surat itu.
Itu hebatnya ulama-ulama atau ahli-ahli sastra lah. Pasti dari mukaddimah itu saja, dari kata pengantar itu saja sudah mampu menyimpulkan dari arti tebal apapun kitab yang dikarang itu. Nah, sekarang kita menginjak ke fasal. Fasal yang pertama tentang kewajiban kita sebagai orang mukallaf apa saja. Karena banyak di antara teman kita, saudara-saudara kita tidak paham. Atau paham hanya sebagian. Kalau tidak percaya ditanya kewajiban kita sebagai muslim apa saja. Mungkin nanti ya yang 5 itulah maksimal. Sholat, zakat, puasa, haji. Lumayan kalau masih bisa jawab itu. Karena itu adalah pondasi Islam. Padahal tidak hanya itu. Meliputi kita sebagai mukallaf ini bagaimana nanti interaksi dengan orang lain, bagaimana kita bersikap kepada orang tua, bagaimana kita bersikap sama saudara, bagaimana sikap kita bersama sahabat. Itu salah satu juga kewajiban yang wajib kita ketahui. Tatkala kita tidak bisa mengetahui hal itu, andai kata kita muslim kita kurang maksimal. Muslim kita kurang mampu menjawab dari gejolak-gejolak yang ada. Contoh sedikit kita berbicara kondisi hari ini seperti virus corona ya kan. Ini banyak orang yang imannya hancur gara-gara media sosial tentang corona. Ketakutan, terus ketidakpercayaan sama saudara tatkala saudara kita sakit pilek, lebih-lebih orang tua kita pilek aja sekarang udah kita jaga jarak. Nah, ini kan salah total lah dalam keyakinan itu ya. Padahal hidup hayati wa mamati itu lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau Allah itu umur kita 100 tahun, sehebat apapun penyakit itu kita tidak akan mati ya kecuali nanti kalau batasan kita 100 tahun. Nah, itulah sekelumit. Makanya jangan sampai gejolak fenomena yang ada di muka bumi ini atau di era apapun yang kita temui nanti di muka bumi ini, keimanan itu harus wajib ada sebagai bentuk kontrol agar kita itu tetap tenang, tetap stabil, iman tetap terjaga, sehingga ketenangan kita jiwa terjaga. Kalau jiwa kita tenang, imunitas kita stabil meningkat, sehingga imunitas kita meningkat, antibodi kita kuat, dan antibodi yang kuat itulah yang akan menghancurkan virus-virus yang tidak sehat ada di dalam tubuh kita. Itu desain, itu pun dari Rasulullah. Saya paham seperti itu memang dari metode dari Rasulullah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita harus paham apa yang wajib untuk orang mukallaf. Orang mukallaf itu ya orang yang sudah balik. Kita itu sudah lebih dari balik kita itu sudah. Makanya kalau kita tidak paham berdosa kita. Ini yang dianjurkan memang orang baru balik. Kalau perempuan itu umur 9 tahun ya. Kalau laki-laki umur 12-13 tahun, pokoknya mulai balik, inilah yang wajib kita ketahui. Kita muslim terlambat. Kadang-kadang kita sudah remaja, sudah dewasa, kadang-kadang kita tidak paham tentang sesuatu yang harus memang diwajibkan oleh Rasulullah kita mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu wajib ala kulli mukallafin ing atas saben-saben wong mukallaf. Apa ad-dukhulu mlebu fi dinil islami ing dalam agama Islam. Wa thubutu lan maneh netepi fihi ing dalam agama Islam ala dawam ing atase sak lawase. Satu, kalau kelak kita punya anak wajib dikasih pelajaran tentang agama Islam, syariat Islam,
Supaya apa? Dia tumbuh remaja menjadi muslim yang baik. Waltizamu ma lazima alaihi. Waltizamu ma lan netepi sesuatu lazima kang wajib apa ma alaihi ing atase mukallaf minal ahkami nyatane saking pira-pira hukum. Bukan hanya sekedar kita masuk Islam dan paham itu Islam, tapi harus mengetahui hukum-hukum Islam. Hukum Islam yang harus kita ketahui ada 5. Ini wajib ini sebagai membangun ahli sunnah wal jamaah yang benar, wajib ini. Tatkala kita tidak paham ini, ahli sunnah wal jamaah kita ya gampang goyah. Pertama kali mudah kita muslim itu, kalau kita ingin menjadi muslim yang baik. Di samping kita paham arkanul Islam, fondasi Islam, juga kita harus paham hukum-hukum Islam. 1, hukum Islam itu adalah wajib. 2, sunnah. 3, makruh. 4, haram. 5, mubah. Ini penting, karena ini pondasi. Kita takut berbuat yang tidak senonoh karena kita sadar, oh ini haram. Kalau haram, mengerjakan dapat siksa, meninggalkan dapat pahala. Ini sebagai pedoman gitu, awal. Kita giat sholat, tidak meninggalkan sholat subuh karena kita sadar sholat subuh itu adalah wajib. Meninggalkan wajib, siksaan menanti. Melaksanakan kewajiban, pahala janjinya. Nah, kalau kita sadar hukum sebagai muslim yang baik, nggak perlu kok kita dipantau, nggak perlu kita diawasi, nggak perlu kita disuruh, nggak perlu. Karena sudah tertanam dalam batin kita muslim. Paham hukum, dianjurkan wajib mengetahui hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Kalau kita gampang ninggal kewajiban karena kita nggak pakai paham itu hukum. Lu ada Pak Yai sudah paham hukum, tapi gampang meninggalkan. Oh berarti keyakinannya betul-betul kurang mampu mendalami atau kurang mampu mensinergikan antara keyakinannya dan pengetahuannya. Ini proses gitu. Insya Allah nanti ditata oleh yang ngarang kitab ini ke belakang. Tapi yang pasti kita wajib tahu dulu hukum itu. Jadi hukum wajib, hukum haram, hukum sunnah, hukum makruh, hukum mubah. Wajib kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggal mendapat dosa. Kita hormat kepada orang tua, wajib. Menyakiti hati orang tua, haram. Tinggal pilih karena kita sudah paham hukum. Apa kita berani sama orang tua, ancamannya haram dan haram itu siksanya berat di sisi Allah? Apa kita ikut yang wajib karena yang wajib itu mendapat pahala dari Allah? Sehingga kita dalam kondisi apapun, kalau sudah berhadapan dengan orang tua, berusaha untuk mendapat ridho orang tua. Karena kita sadar hukum sebagai muslim yang baik. Makanya kalau ada anak remaja kok sering menyakiti hati orang tua, menyakiti kedua orang tuanya, itu yang pasti muslimnya itu patut dipertanyakan gitu. Jangan-jangan dia muslim tapi tidak pernah tahu hukum Islam. Makanya kata musannaf ini dasarani kita lazim alaihi minal ahkam fi ma yajibu ilmuhu wa tiqaduhu mutlaqan. Jadi wajib paham hukum-hukum Islam, karena hukum-hukum Islam itulah yang akan mengikat dirinya untuk menjadi manusia yang sempurna di dalam perjalanannya. Orang kalau sadar hukum, muslim kalau sadar hukum, insya Allah hidup di mana saja akan dipuji oleh masyarakat karena dia itu sadar hukum. Tapi tatkala kita identitas muslim tapi tidak sadar hukum,
kadang-kadang ya gak perlu disalahkan kalau memang kita kadang-kadang terjerumus ke dalam hal-hal yang paling tidak kita inginkan karena kekurang mampuan kita untuk mengamalkan dasar-dasar hukum Islam. Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang yang belum atau dari keturunan orang kafir, andai kata mau masuk Islam wajib mengucapkan kedua kalimat syahadat. Wanutku lan mane wajib ngucapaken bihi kelawan ma fil hali ing dalem saknalika ing kana lamun ana sapa wong iku kafiron wong kafir. Kalau orang kafir dia mukallaf sudah balik ingin masuk Islam wajib membaca kedua kalimat syahadat. Tapi bagi orang muslim, anak orang muslim bagaimana? Wa illa lan lamun duduk wong kafir fa fi sholati mongko iku tetep ing dalam salat asyhadatani utawi syahadat loro wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Itu sudah cukup. Bagi kita yang mempunyai anak muslim tatkala balik, kan sebelum balik sudah kita ajarkan sholat. Tatkala dia menginjak balik, cukup sudah. Kalimat syahadat di dalam sholatnya itu mewakili keabsahannya dia sebagai muslim. Tapi kalau keturunan orang kafir, wajib memang berucap kedua kalimat syahadat, bukan hanya sekedar ikrar bil lisan, tapi harus memantapkan hatinya di dalam merenungi arti dari sebuah syahadat. Diajari arti syahadat agar dia mantap tentang syahadat. Sebab kalau hanya bersyahadat, orang munafik itu juga paling pandai bersyahadat. Orang munafik itu tatkala sowan kepada Rasulullah, syahadatnya mantap-mantap. Salaman ke Rasulullah baca syahadat, tapi hatinya enggak yakin. Ratusan yang datang kepada Rasulullah orang-orang munafik, syahadat ikrar di depan Rasul, tapi hatinya ingin mengelabui Rasulullah. Sehingga di dalam Quran tetap dinas innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu walaupun dia bersyahadat di depan Rasul, tetap kelak akan dimasukkan ke neraka yang amat bawah, yang paling dalam. Karena apa? Syahadatnya hanya sekedar lisan, hatinya tidak yakin tentang arti sebuah syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Makna syahadat itu bagaimana? Gus, dijawab oleh yang ngarang kitab ini, antak lama siji, antak lama yento ngawerui sampeyan. Wa ta'taqida lan nekataken sapa panjenengan. Wa tu'mina lan ngimanaken panjenengan. Wa tasaddaqa lan ngestoaken panjenengan. An setuhune kelakuan la ma'buda ora ana kang den sembah iku maujud bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujude illallah anin Gusti Allah al wahida kang siji al ahada al awwala al qadima al hayya al qayyuma al baqi ad daim. Ini sifat-sifat Allah. Artinya kita di dalam bersyahadat itu tidak cukup hanya berucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi harus belajar tentang sifat-sifat Allah. Kalau kita hanya bersyahadat, kualitas keislaman kita ya mungkin tetap kayak begini. Mungkin keislaman kita gampang goyah. Mungkin keislaman kita gampang terbawa arus. Mungkin juga keislaman kita suatu saat naudzubillah gampang dijual dengan materi. Ini sudah banyak cerita. Karena diberi beras atau sarimi pindah agama. Karena diberi fasilitas ini pindah agama.
Di Sidoarjo ini karena dijanjikan rektor aja dari NU pindah ke Muhammadiyah itu banyak zaman dulu. Saya udah dengar kalau zaman dulu. Itu nggak masalah, wong masih tetap sama-sama muslimnya. Tapi setidak-tidaknya lah kalau kita itu adalah mapan di dalam berorganisasi, paham berorganisasi, mungkin dalam urusan jabatan atau iming-iming itu tidak mampu menggoyahkan keyakinannya dan ketulusannya di dalam berorganisasi. Maka dari itu alhamdulillah panjenengan minta kajian kitab fikih, kitab sulam ini sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kajian demi kajian nanti diberi ilmu manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat Islam kita lebih baik, iman kita lebih baik. Kalau iman dan Islam kita baik, insya Allah masa depan kita akan cerah karena itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala kepada hamba yang baik. Mungkin awal ini saja yang bisa saya sampaikan kepada panjenengan. Tapi sebelum diakhiri, manakala ada sebuah pertanyaan mengenai tema yang kita baca atau hal-hal yang lain, hendaknya sampean tanyakan. Kalau saya bisa menjawab, ya saya jawab langsung. Kalau tidak, nanti pertemuan yang akan datang, insya Allah saya akan ulas lebih detail. Jadi nanti kajian-kajian ini jangan sampai hanya jadi kajian untuk apa nggih, hanya cari pahala, jangan. Sampean kalau nggak paham tanya. Sampai niatin ngaji betul. Problem apa panjenengan tanya. Karena apa? Ilmu itulah yang akan membawa panjenengan sukses kelak. Jadi ilmu ini yang akan menunjang iman sampean baik, Islam sampean baik. Kalau iman sampean baik, Islam sampean baik, insya Allah sudah masa depan itu sudah cerah. Hidup di mana saja akan bahagia. Karena sudah pondasinya mapan. Yang garai bingung, yang garai kita itu penuh dengan masalah yang tidak bisa terselesaikan karena kurang menyatunya hati kita kepada Allah, karena media iman dan Islam kita masih butuh banyak yang harus kita pelajari. Ini janji Rasulullah. Makanya ngaji kalau tidak paham nanti tanya. Kalau saya bisa jawab ya saya jawab langsung, kalau tidak ya nanti pertemuan yang akan datang. Barangkali ada pertanyaan? Monggo.